Halo semuanya, selamat siang ini ya. Hai. Di video ini kita sedang ngobrol dengan Erika. Erika ini salah satu dosen di jurusan manajemen ya, Yes. Macung. Terus apa hubungannya dengan tema kita di video ini? Ceritanya untuk orang yang sudah kerja gitu kan, dan ini mungkin relate sama semuanya sih. Masalah yang paling tabu diomongin sama orang Indonesia, duit. Dengan duit. Biasanya kalau ngomong duit kan, jangan deh, nggak enak. Cuman kan karena kita nggak enak ngomonginnya, jadinya susah ngaturnya gitu. Kita nggak punya benchmark apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan dengan duit kita sendiri gitu kan. Nah di sini aku ngundang Erika mau sharingin tentang manage duit ya, tapi lebih fokus ke anak muda sih gitu. Kalau yang sudah kerja kan ya mungkin mereka ngebagi. Kalau aku pribadi aku ngebagi uangku itu dan ada konsumsi pertama, terus kemudian gue spend buat tabungan juga, terus gue bagi ada investasi juga, terus kemudian ada satu dana yang nggak bisa diapa-apain itu ya, katakanlah itu dana darurat yang biasanya gue pakai kalau amit-amit sakit gitu ya, atau rumah roboh amit-amit gitu ya. Itu yang nggak boleh di otak sama sekali gitu. Itu kan baru sadar setelah kerja. Cuma sekarang pertanyaannya, kalau di level anak muda atau mahasiswa lah gitu, perlu nggak sih pengetahuan tentang memanage uang? Itu yang pengen gue tanyain sebenarnya. Sebenarnya manage uang tuh sebenarnya masalah kebiasaan aja. Jadi justru ketika pertama kali kita pegang duit itu kapan sih? Mungkin dari SMP. Agak kenceng nggak apa-apa lo ngomong-ngomong. Oh, oke. Dari SMP atau dari SMA kan kita sebenarnya udah terima banget dong namanya uang jajan ya. Dari orang tua. Dari orang tua. Memang karena masih dari kakek nenek ya. Bisa sih double biasanya. Ya, waktu uang lebaran mungkin ya gitu. Kalau buat yang Chinese ada angpau gitu. Hadiah ulang tahun bisa juga berupa uang gitu ya. Meskipun biasanya buku tulis sih. Atau kamus gitu ya. Nah jadi actually sebenarnya kita punya gitu, kita terima uang dengan bentuk apapun seperti itu. Di usia muda pun sebenarnya kita udah ada uang. Atau kadang-kadang kita bantu teman ngejualin apa, kita dapat komisi juga. Itu kan sebenarnya kita dapat uang. Oh Gitu ya. Tapi challenge-nya adalah karena Anda sering ngerasain nggak sih kalau misalnya kita udah dapat uang dan nggak lama tuh uang udah ada sering ya. Nah, itu banyak banget yang kita bisa bahas tentang hal itu. Itu juga berhubungan dengan pola kita konsumsi, pola kita mengeluarkan uang, dan seberapa banyak di pikiran kita tuh kita sebenarnya bersedia untuk mengeluarkan uang. Jadi kalau misalnya kita udah biasa banget nih ya ngeluarin uang sekali transaksi, misalnya satu kali transaksi 500.000 gitu ya. Nah kalau di dalam anak muda gede banget. Tapi sekali kamu berani 500.000 gitu ya, besokannya itu ngeluarin biasa itu 300 tuh kan biasa. Iya. Nah itu kan juga kembali ke pola konsumsi. Jadi hari ini topiknya bagus banget. Kalau misalnya dari tadi kan Mas Bintang bilang kalau pas udah kerja baru mulai menyadari. Iya, kalau gue sih baru nyadar setelah kerja, karena tadi lu bilang kan dapat duit terus tiba-tiba habis. Itu sering banget sampai akhirnya dicatat. Setelah dicatat ternyata ini kayaknya nggak butuh-butuh banget deh. Gitu. Terus karena gue dari kecil tipe yang nggak bisa kalau nggak punya tabungan. Kalau misalkan spend duit sampai habis sama sekali itu kayak gelisah banget gitu. Cuma sekarang kan mahasiswa gue banyak banget yang belum akhir bulan duitnya habis gitu, dan kok bisa padahal gue tuh kalau nggak pegang uang sama sekali paniknya minta ampun sih. Itu Ya betul banget. Jadi balik lagi sebenarnya tuh masalah kebiasaan kita aja. Kita tuh mesti aware sama kebiasaan kita dalam menggunakan uang. Adalah saran yang paling baik yang bisa saya kasih adalah kalau awal terima duit ya udah emang harus dikelompokin. Cuma kelompokinnya seperti apa gitu ya. Kelompokinnya seperti apa? Kalau namanya mahasiswa gitu yang 10.000 yang 50 gitu ya dikelompokin ya. 500 terus aja gitu ya sampai bangku pulang lebaran. Dikelompokin gimana nih? Jadi dikelompokin kita harus tahu dulu
kebutuhan kita tuh apa sih? Kalau kita masih kuliah atau sekolah ya tentu kebutuhan pertama pasti tentang semua yang berhubungan dengan perkuliahan atau sekolah, misalnya fotokopi catatan teman, ujian, penting kan ya, gitu. Terus juga untuk tugas yang tiba-tiba harus diganti papernya nggak cocok seperti itu. So, kalau masih sekarang mintanya PDF sih. Iya, biar itu bisa kepangkas. Nah itu kuota. Iya, itu nggak bisa sih, itu nggak bisa. Nah di tengah-tengah itu ya ada kadang-kadang kok si Netflix promo ya. Nah itu tiba-tiba kita melakukan pembelian impulsif. Iya. Nah, apalagi kalau yang gamer kali ya, itu sedih banget sih. Beli skin baru. Iya, itu sedih banget. Itu sedih banget. Jadi pertama kita harus tahu dulu kebutuhan yang utama kita tuh apa. Kalau tadi kita kebutuhannya mungkin paling utama kan sekolah. Sekolah itu bisa tadi tugas-tugas, terus juga mungkin kuota yang memang diperlukan untuk perkuliahan. Nah habis itu yang kedua tentunya hangout. Dan kebutuhan kita untuk eksis gitu ya. Karena kuota juga masuk kebutuhan buat bersosialisasi ya. Yes. Jadi video call ya, upload apa tuh kayak video-video lucu gitu kan, banyak banget kan sekarang. Iya kan banyak banget yang upload video kayak gitu dan sehari bisa beberapa kali gitu kan. Dan itu pastinya kayaknya kuotanya nggak dikit sih. Pasti. Terus dengerin Spotify. Oh iya, karena udah nggak musim ya download MP3 ya. Udah nggak musim Nah jadi ketika kalian mulai untuk melakukan perencanaan keuangan, ya kalian akan tulis apa sih yang benar-benar kalian butuhkan. Ada beberapa orang tertentu nggak bisa lepas dari namanya rokok. Nah tapi kalau misalnya mau loss ya satu hari satu pak misalnya bisa 20.000 30.000 ya kalau situ ada duit sih ya terserah gitu ya. Tapi kita kan tujuannya ingin memanage keuangan kita. Jadi tentunya harus belajar untuk disiplin membatasi kontrol diri. Jadi salah satu kunci paling penting di dalam perencanaan financial tuh sebenarnya ada cuma satu sih sebenarnya. Bukan salah satu doang. Disiplin sama uang. Jadi tips yang pertama adalah kalau kamu terima uang, setelah kamu udah bagi-bagi itu ya, langsung kamu setorkan pada posnya masing-masing. Itu disiplinnya. Bisa nggak sih, contoh nggak sih pos-pos yang bisa dikategorikan sama mahasiswa gitu atau anak muda? Kira-kira pos apa aja nih yang perlu gue masukin? Duit ini perlu gue masukin ke pos-pos apa aja sih gitu? Oh ya tadi ya belum selesai itu ya. Pertama tadi kebutuhan kuliah. Satu. Terus kedua kebutuhan untuk sosial hangout, terus ngedate ya. Oh iya. Biaya pacaran. Biaya gebetan gitu, biaya pacaran, maintenance. Apakah pacar kamu high maintenance atau tidak? Itu menentukan budgetmu seberapa. Kemudian ada shopping saya pisahkan karena berarti itu kan barang. Kadang-kadang kita butuh barang itu ya, mungkin tas baru gitu, yang karena yang kemarin udah rusak. Nah, kalau misalnya itu tidak terlalu mendesak, sebenarnya kita bisa sisihkan sedikit, misalnya sebulan atau 2 bulan, baru kita membeli barang yang kita inginkan itu. Karena kan kadang-kadang kita butuh, tapi oke lah kayak masih bisa tahan 1 bulan 2 bulan sebelum kita beli gitu ya. Kalau buat yang poin nomor 3 sih, gue ada masukan sih, karena relate juga dari dulu. Misalkan gue beli barang gitu ya, jarang beli yang tanda kutip tanggung gitu. Jadi lebih baik punya satu tapi yang kualitasnya bagus gitu ya, daripada punya banyak tanggung-tanggung tapi banyak gitu. Dan menurut gue tuh lebih boros sih. Kalau beli satu tapi bagus sekali ya, itu jauh lebih hemat karena kan kualitasnya kalau ngomongin durability-nya lebih jauh atau lebih panjang. Meskipun cuma satu daripada KW tapi banyak gitu. Itu nggak kerasa kecil-kecil tapi ternyata ngabisin duitnya banyak banget. Tapi balik lagi itu tergantung orang masing-masing sih. Karena ada yang hobinya gonta-ganti dan nggak keberatan sama KW. Oh iya, ini ya beberapa bukan KW sih ya, produk lokal yang sekarang harganya terjangkau, terus kualitasnya juga bagus banget. Itu mungkin bisa jadi pilihan juga buat yang suka gonta-ganti style gitu ya. Sepatu apalagi tuh banyak banget, topi itu banyak banget, tinggal di searching lah. Misalkan kamu punya budget 300.000 deh untuk belanja gitu ya. Nah itu kalau kamu mau beli mungkin
harganya 600 gitu. Mungkin kamu bisa bulan ini kamu tabung dulu. Kalau misalnya tadi gayanya adalah pengen beli yang original gitu ya, yang bermerek, misal harganya 600 gitu ya. Nah, bisa ditabung bulan ini 300 dan bulan depan 300, dapatlah barang yang kamu inginkan. Tapi kalau misalnya kamu yang penting aku suka modelnya dan murah, itu sebenarnya juga banyak pilihan. Apalagi di era digital sekarang ya, kayak semua tinggal lihat gitu di online, kita bisa pilih-pilih harga. Bahkan di Tokopedia pun barang yang aplikasi sama. muncul di Instagram. Dan Instagram tuh kayaknya ini ya, apa yang kita pengen, iklannya tuh yang muncul. Misalkan gue pernah punya pengalaman lagi nyari sepatu misalkan gitu ya, terus ya katakanlah nyari sepatu di Tokopedia gitu, terus kemudian buka di Instagram, iklan di Instagram itu exact produk yang gue like di Tokopedia itu gitu. Dan mungkin awal harganya katakanlah 1 juta gitu, muncul di Instagram dengan harga yang promo, diskon 50% gitu. Susah buat nggak kalap sih biasa. Betul, apalagi kalau misalnya di Tokopedia gitu ya, begitu kita cari merek tertentu. Gue kemarin tuh beliin adik gue barang distro lah ini. Begitu keluar dan langsung lah bisa dipilih ya, harganya macam-macam gitu. Ada yang harganya karena dia ori gitu, harganya 2 jutaan gitu. Ada yang menyerupai gitu, harganya cuma 200-300an. Nah itu kan, tapi balik lagi itu tergantung kemudian si pembeli itu ya, kira-kira apakah dia memang menginginkan kualitas benar-benar gitu, atau dan disesuaikan dengan keadaan income-nya dia ya. Nah, bagi anak teman-teman muda tuh biasanya gengsinya nih pengennya benar-benar pakai yang ori gitu ya. Tapi kadang-kadang emang kondisi memang belum memungkinkan seperti itu. Nah, itu kita juga perlu lihat lagi gitu. Mungkin hari ini kamu masih mahasiswa, uangmu terbatas, ya sudah belilah apa yang sesuai dengan budgetmu. Kan nanti kan setelah selesai kuliah gitu ya, kan bisa kerja, bisa beli yang emang benar-benar mau karena uangnya udah lebih tidak terbatas. Dan sebenarnya sekarang itu ya, kalau misalnya kita mau dapetin uang lebih nggak harus nunggu kerja dulu sih, apalagi anak muda, mahasiswa gitu kan. Kalau balik ke gue lagi gitu, karena di desain, mahasiswa desain itu bisa dapat gaji bahkan sebelum mereka lulus gitu, karena kan keahlian mereka itu praktikal banget. Kayak misalkan mendesain logo, nge-branding sebuah usaha, atau bikin ilustrasi itu ketika mereka punya kemampuan itu, mereka bisa mengkomersialisasikan gitu ya, tanpa harus menunggu lulus dulu. Benar banget. Dan ada satu tips lagi untuk berhubungan dengan hal ini ya, dari uang yang pengen nambah income nih ya, pengen nambah income supaya jajannya lebih enak dikit lah. Yes. Nah, caranya adalah dari uang saku yang kita udah dapatkan itu, kita sebenarnya bisa ambil selisih dikit gitu ya. Kita bisa investasikan kalau kita mau membuat usaha baru. Misalkan ya, kalau yang tadi kan memang sekarang ini semua serba digital ya, pekerjaan-pekerjaan pun bisa dilakukan tanpa kamu di interview dulu, kamu udah lulus atau belum. Salah satunya yang pernah saya perhatikan tuh ya di patreon.com. Patreon tuh sebenarnya bukan cuma visual grafis doang ya, tapi Patreon.com. Oh iya, nanti ada di linknya lah. Ya, coba aja dilihat di situ kalian, tapi memang sih bahasa Inggris sih ya di situ. Tapi nggak masalah. Ini semuanya sudah jago semua bahasa Inggris, sudah kita bahas beberapa kali. Harus bisa bahasa Inggris supaya memiliki pengetahuan yang lebih global. Ya, dan dibayar dengan dolar. Iya sih, keren sih. Gaji lu apa? Dolar. Siapa sih nggak bantu? Ya, jadi di Patreon itu secara umum saya boleh gambarkan ya. Kalau kamu adalah visual graphic designer gitu, kamu bisa aja sebenarnya untuk gambar apapun yang kamu mau. Kebetulan yang saya ikutin itu namanya Pilar Artist. Ini ngikutin ya, follow doang, nggak ikut jadi patron. Tapi kalau misalnya kamu tertarik dengan karya dia dan pengen mengkoleksi gambar-gambar yang dia hasilkan itu, kamu bisa menjadi patron. Patron itu berarti semacam kayak donatur gitu ya. Bisa bersifat tetap, bisa bersifat sekali gitu ya. Dan kalau misalnya kamu jadi patron dengan range tertentu, nanti dia akan bukakan koleksi dia. Nah, koleksi ini kira-kira bisa di-download, lalu kamu bisa pakai misalnya kamu cetak di undangan kayak, atau cetak bantal. Itu grafis ya, Itu grafis gitu. Atau kamu bisa juga kalau di situ di Etsy gitu ya, kalau misal buat kerajinan tangan, salah satu yang saya ikutin tuh dia membuat. Dan itu nggak harus anak DKV kan ya? Nggak harus. Itu bisa juga kemampuan umum sih. Iya, kemampuan umum banget.
Kalau misalnya yang masih hubungan DKV yang saat ini juga cukup ngetren, bikin komik. Iya, aduh kalau di kafe banyak banget. Sekarang kayak video footage aja udah bisa dijual, terus kemudian kita bikin icon aja udah bisa dijual gitu. Kalau yang di luar DKV yang pengen dapetin income, kan ada juga kayak tadi apa di Etsy. Etsy.com. Etsy.com Nah, ya. Etsyshop.com atau apa ya, nanti kita cek lagi ya. Di situ kita bisa membuat misalnya kerajinan tangan. Kebetulan yang saya ikutin itu tentang succulent. Succulent itu kaktus gitu aja varian dan segala macam. Jadi kaktusnya yang bentuk bunga. Dia membuat itu untuk kalung dan untuk anting-anting. Dan dia jual tuh secara global. Padahal dia kerjaan di mana sih? Studionya paling juga cuma segini doang. Iya. Gitu. Dan banyak juga sih sebenarnya kayak buat nambah income ya, jadi reseller gitu. Terus kemudian kalau kalian punya kemampuan apa ya, sosial yang baik, mungkin bisa jadi tour guide gitu kan. Bisa. Terus jual promo-promo jalan-jalan apa segala macam. Itu sebenarnya banyak sih yang anak muda atau mahasiswa bisa lakukan untuk nambah income. Cuma problemnya berani atau enggak aja ya, karena kan banyak banget anak muda yang mau apa ya, kalau istilahnya itu kayak meng-underestimate dirinya sendiri gitu loh. Gue nggak siap karena belum punya ijazah dan lain sebagainya gitu. Gimana encourage mereka ya? Kalau dari saran saya sih, sebenarnya kita harus lihat ke diri kita sendiri dulu ya. Kita tuh senangnya di apa? You have to be specialized with who you are. Dengan skill kamu tuh you have to be specialized. Karena di saat sekarang ini, if you don't go specialized, kamu bakal ketimbun sama orang-orang lain yang lebih specialized daripada kamu. Jadi kamu harus, ini bukan cuma anak DKV tapi sebenarnya semua ya. You have to have specialized on special matter. Jadi kalau misalnya kamu suka nge-joke, berarti joke kamu mungkin diarahkan ke topik-topik tertentu. Itu juga sebenarnya bagus untuk branding kita. Jadi orang akan gampang ingat kalau aku mau beli sesuatu yang seperti ini, aku beli kemana. Kalau kita terlalu abstrak gitu ya, nggak bisa dibedain tuh. Bisa dibedain sama yang lain. Kita sama yang lain. Tapi itu bukan berarti jadi alasan ya, karena waktu awal-awal kadang-kadang kita perlu untuk explore bakat kita, kesenangan kita di mana. Bener, karena passion tuh nggak semudah itu ditemukan sih ya. Betul. Kadang ya gue udah pernah cerita juga ya sama beberapa mahasiswa kalau suka desain atau branding itu bahkan setelah lulus kuliah, kalau pribadi kayak gitu. Nah intinya nggak perlu takut sih, biasanya kan takut terus kemudian malu gagal itu loh, malu di teman-teman ngomong ngapain kayak berusaha banget gitu loh. Padahal kan kalau kita nggak pernah nyoba, nggak pernah memberanikan diri untuk gagal, kita nggak tahu potensi kita di mana. Ya betul. Kalau di luar tadi di kafe ada juga kan copywriter. Mereka yang ngebuatin captionnya dari toko-toko online seperti itu. Ada juga bisa kerja jadi admin. Nah kadang-kadang nih sekarang kan ya banyak toko online nih. Mereka butuh admin. Adminnya cuma ngerekapin itu loh, ngerekapin penjualannya seperti apa. Nanti tinggal kasih. Ya ada kayak gitu juga. Jadi sebenarnya potensi tuh banyak banget, luas banget untuk bisa seperti sama rajinannya kali ya. Iya. Karena kan ya tadi tuh ya banyak banget poin-poin yang di sini ternyata ada duitnya nih. Di sini ternyata ada duitnya sih. Kita nggak tahu karena memang pengetahuan kita aja terbatas gitu. Kalau kita nanya sama ya teman kita, di sekitar kita, mungkin ada hal yang kita nggak tahu, jadi oh ini bisa ya, coba deh bisa kayak gitu ya. Sebenarnya ada satu topik lagi yang mungkin nanti dibahas di berikutnya, yaitu boleh. How to turn your passion into profit. Oh iya, menarik sih, menarik. Nanti aja kalau di video ini kayaknya bakal sampai 2 hari ya. Oke. Jadi sebenarnya potensinya banyak banget buat anak muda dapetin income tambahan gitu ya. Terus kemudian ketika dapat income tambahan pun ya nggak kalah penting juga mengalokasikan uang, mengkontrol uang dengan apa tadi istilahnya, bijaksana atau? Iya, bisa dengan bijaksana. Sebenarnya kontrol budget ya dan disiplin terutama. Disiplinnya itu. Pertama kita bagi ya yang tadi ya, kita bagi ke kebutuhan kita yang pokok gitu. Kemudian ada kebutuhan sosial yang tadi kita hangout. Terus juga mungkin kita butuh shopping.
Ada juga mungkin kita perlu zakat gitu ya, kalau Kristen butuh perpuluhan itu juga perlu. Dan kemudian tadi saya bilang ada sisakan sedikit budget, itu bisa kamu gunakan entah kalau misalnya investasi kan terlalu kecil nih ceritanya, iya. tapi kamu bisa untuk mengembangkan. Meskipun sekarang ada sih reksadana yang 100 ribuan. Ada tentunya bisa lah ya diatur. Tapi karena kalau di dalam usia yang masih muda gitu, akanlah lebih mudah kalau bukan lebih mudah, akan lebih baik dan bijaksana kalau memang uang itu disisihkan untuk pengembangan diri kita yang lain. Karena ketika kita bekerja, kita dibayarkan karena kemampuan kita yang spesifik itu, karena pengetahuan kita yang berwawasan di bidang tertentu itu kita dibayar. Nah itu kan value kita. Tentunya kita perlu menambah nilai diri. Ya syukur-syukur kemudian bisa dijual. Atau dari yang hobi itu kemudian mendapatkan uang, kita bisa beli peralatan yang lebih mumpuni gitu. Iya, untuk buat upgrade skill kita ya. Yang tadi juga itu sih. Karena pada akhirnya kan kita berusaha nih, kalau udah selesai kuliah kita benar-benar bisa langsung terjun dan menghasilkan uang kan sebenarnya itu. Iya. Mencoba banyak hal, disiplin, jangan malu bertanya gitu ya. Karena kalau kita jarang gagal, bisa jadi sebenarnya kita jarang mencoba ya. Betul, nggak pernah mencoba. Iya, jadi nggak sabar kalau nggak pernah gagal. Oke, menarik sekali masukannya. Thank you Bu Rika sudah mampir di channel kita. Nanti kita akan bahas lagi tentang apa itu? How to turn your passion into profit. Menguangkan passion kita, gitu ya. Oke, mengubah